Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kita ulangi sedikit di perkataan beliau rahimahullahu taala, al-matlabu as-salisu anwa'u at-tauhidi. Bagian yang ketiga yaitu beliau menyebutkan di sini tentang macam-macam tauhid. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala huwa dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah, yaitu sifat atau yang memiliki keberhakan untuk disembah. Ala khalqihi ajma'in, di atas seluruh makhluknya. Kemudian kata beliau, fa ifraduhu ta'ala wahdahu bil ibadati kulliha wa ikhlasid dini kullihi lillah. Maka mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam ibadah seluruhnya dan mengikhlaskan agama seluruhnya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hada huwa tauhidul uluhiyati. Inilah tauhid uluhiyah. Wa huwa makna la ilaha illallah. Dan dialah makna la ilaha illallah. Wa hada tauhidu yatadammanu jami'a anwa'id tauhidi. Maka tauhid ini yaitu tauhid uluhiyah yatadammanu mengandung jami'a anwa'i at-tauhidi, mengandung seluruh macam-macam jenis tauhid. Wa yastalzimuha, dan memberikan kelaziman kepadanya, kepada macam-macam tauhid yang lain, fa inna at-tauhida nau'ani. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, tauhid itu ada dua macam. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, at-tauhidu al-khabari al-ilmi al-i'tiqadi. At-tauhidul khabariyul ilmiyu al-i'tiqadiyu. Yaitu tauhid yang jenis yang pertama adalah tauhid khabari, tauhid al-ilmi, dan tauhid al-i'tiqadi. Itu beliau sebutkan atau beliau nukilkan dari Madarijus Salikin lil Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini wa huwa tauhidun fil ma'rifati wal isbati. Tauhid al-khabari, al-ilmi, al-i'tiqadi itu adalah tauhid fil ma'rifati wal isbat. Di dalam al-ma'rifati mengetahui atau meyakini, wal isbati dan menetapkan. Wa huwa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifati. Yang dimaksud dengan tauhid al-khabari, al-ilmi, al-i'tiqadi itu adalah tauhid rububiyah, tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifati, tauhid rububiyah dan tauhid asma' was sifat. Wa huwa isbatu haqiqati dzati Rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Dia adalah menetapkan hakikat zat Rabb azza wa jal, yaitu Allah itu ada. Keberadaan Allah itu ada. Allah itu ada. Dan menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan perbuatan-perbuatan Allah, menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takallumihi bi kutubihi liman sya'a min ibadihi. Dan menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, memiliki sifat kalam di dalam kitab-kitabnya. Liman sya'a min ibadihi, bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Wa isbatu umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi, dan menetapkan keumuman ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya dan hikmahnya. Wa tanzihuhu amma la yaliqu bihi, dan menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu ta'ala, at-tauhidu, jenis tauhid yang kedua adalah at-tauhidu talabi al-qasdi al-iradi. At-tauhidu at-talabiyul qasdiyu al-iradiyu. Tauhid talabi, al-qasdi dan al-iradi. Wa huwa tauhidun fit talabi wal qasdi. Yang dinamakan tauhid at-talabi, al-qasdi, al-iradi itu adalah tauhidun fit talabi wal qasdi. Tauhid di dalam at-talab, tuntutan di dalam beramal, wal qasdi, dan dalam niat dan tujuan. Wa huwa tauhidul ilahiyyati awil ibadati. Dialah yang dinamakan tauhid ilahiyah atau yang dinamakan juga tauhidul ibadah.
Wa takunu anwa'ut tauhidi ala tafsili salasata anwa'in ala nahwil ati. Dan macam-macam tauhid secara terperinci ya itu terbagi menjadi 3 macam sebagaimana penjelasan berikut ini. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yaitu tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa al-i'tiqadu al-jazimu bi anna Allah Ta'ala huwa rabbul mutafarridu bil khalqi wal mulki wal rizqi wat tadbiri. Tauhid rububiyah adalah keyakinan yang jazim, keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb al-mutafarridu bil khalqi, yang esa, yang satu-satunya di dalam penciptaan, wal mulki, di dalam kerajaan, wal rizki, di dalam pengaturan rezeki, yaitu di dalam memberikan rezeki, wat tadbiri, dan di dalam pengaturan. Alladzi rabba jami'a khalqihi bin ni'ami, yang mana Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Wa rabba khawasa khalqihi wa humul anbiya'u alaihi wassalatu wassalam wa atba'uhum al-mukhlisina. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memelihara ya kalangan ya makhluknya yang khusus, yang istimewa, yaitu wahumul anbiya'u alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa atba'uhum al-mukhlisina, dan pengikut-pengikut mereka para nabi yang mengikuti mereka dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka bil aqaidi as-sahihati wal akhlaqi al-jamilati wal ulumi an-nafi'ati wal a'mali as-salihati. Allah Subhanahu wa taala ya memelihara, menjaga mereka dengan akidah-akidah yang benar, dengan akhlak yang indah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang saleh. Wa hadhihi at-tarbiyatu an-nafi'atu lil qulubi wal arwahi al-musmirah li sa'adatid dunya wal akhirati. Maka pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat ini, yang bermanfaat untuk hati, yang bermanfaat untuk ruh, itu memberikan buah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang disebutkan beliau berkaitan dengan tauhidur rububiyah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, an-naw'u as-tsani, jenis tauhid yang kedua, tauhidul asma'i was sifati, yaitu tauhid asma was sifat, tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid al-asma was sifat? Kata beliau rahimahullahu taala di sini, beliau mengatakan wa huwa al-i'tiqadu al-jazimu bi anna Allah huwal munfaridu bil kamali al-mutlaqi min jami'il wujuhi. Dia adalah keyakinan ya, tauhid al-asma was sifat adalah keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya bil kamali, yang memiliki bil kamali al-mutlaqi, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, min jami'i al-wujuhi, dari segala sisinya. Wa dzalika bi isbati ma asbatahu Allahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min jami'il asma'i was sifati. Yang demikian itu dengan cara menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah, min jami'il asma'i was sifati, dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat. Wa ma'aniha wa ahkamiha al-waridati fil kitabi was sunnah alal wajhil laiki bi'azamatihi wa jalalihi min ghairi nafyi syai'in minha. Dan ya, menetapkan, tadi sudah disebutkan, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah dari seluruh nama-nama dan sifat dan makna-maknanya dan hukum-hukum yang datang atau terdapat di dalam Alkitab wa Sunnah alal wajhil laiki, yang sesuai, yang layak, bi'azamatihi wa jalalihi, yang sesuai dan layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah, min ghairi nafyin li syai'in minha, dengan tanpa menafikan sesuatu pun dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, wala ta'tilin, dan tidak boleh juga dengan tanpa menolak, wala tahrifin, dan dengan tanpa memalingkan dari makna yang benar kepada makna yang tidak benar, wala tamsilin, dan tidak boleh juga dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, wala takyifin, dan tidak boleh juga dengan membagaimanakan Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa nafyi ma nafahu an nafsihi au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minan naqaisi wal uyubi wa an kulli ma yunafi kamalahu. Dan menafikan apa-apa yang Allah nafikan untuk dirinya, dan menafikan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nafikan untuk Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah, minan naqaisi, dari bentuk kekurangan, wal uyubi, dari aib-aib, wa an kulli ma yunafi kamalahu, dan juga menafikan dari apa-apa yang menafikan atau mengurangi kesempurnaan sifat-sifat atau mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menafikan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya nafikan. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifati qad waddahahu Allahu fi kitabih kama fi awwali suratil Hadid. Dan tauhid rububiyah dan juga tauhid al-asma' was sifat itu sungguh telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an, sebagaimana di awal-awal surah Al-Hadid, wa surati Taha, dan di awal-awal atau di dalam surat Taha, wa akhir suratil Hasyr, dan di akhir surah Al-Hasyr, wa awwali surati Ali Imran, dan di awal-awal surah Ali Imran, wa suratil Ikhlas bikamiliha, dan di dalam surat Al-Ikhlas dengan keseluruhan ayatnya, wa ghairi dzalika, dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan, kita lanjutkan kepada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum.